Buana ingin membahas tugas besar 2 mata kuliah komunikasi dan etika profesi yang berjudul Komunikasi dan Etika Dunia Maya dalam Menggunakan Media Sosial dengan dosen pengampu Ibu Yustika Erliani, SE MMSI. Sebelum ke pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Zahara Yananda Hafiz dan rekan saya. Saya Andiman. Apa nih? Ini segitiga ya. Saya Tirega Prodiningrat. Dan saya Iwan Sekali Rahmadin. Baik, langsung saja ke pembahasannya yang akan disampaikan oleh Andiman. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Dunia maya merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk berbagi kegiatan atau aktivitas seperti yang dilakukan di dunia nyata. Dalam banyak hal, terdapat kesamaan antara dunia nyata dan dunia maya, sehingga etika menjadi hal penting dalam kehidupan di dunia. Etika ini bersumber dari norma-norma masyarakat yang mengatur bagaimana kita berkehidupan dalam masyarakat. Perkembangan dunia maya yang pesat telah mengubah cara kita berkomunikasi. Tidak ada lagi batasan komunikasi yang disebabkan oleh ketidakmungkinan bertemu secara langsung. Teknologi dan fasilitas seperti webcam memungkinkan interaksi langsung antara individu meskipun berada dalam jarak yang jauh. Next. Masih lanjut nih. Sosial media adalah platform yang memungkinkan kita untuk melakukan komunikasi visual tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Melalui sosial media, kita dapat terhubung dengan orang-orang yang sebelumnya sulit dijangkau. Fleksibilitas yang dimiliki oleh sosial media memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai hal dengan mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet semakin menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penggunaan sosial media yang terus meningkat. Sosial media memberikan peluang bagi kita untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Dalam konteks komunikasi di era digital, sosial media memiliki peran yang penting. Melalui sosial media, kita dapat berbagi pendapat, ide, dan pengalaman dengan cepat dan mudah. Namun, kita juga perlu menyadari bahwa penggunaan sosial media juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dihadapi dengan bijak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Surya Cakra. Materi selanjutnya ada etika. Etika adalah studi atau ilmu yang membahas perbuatan atau tingkah laku manusia, di mana perbuatan tersebut dinilai baik atau buruk. Etika juga dikenal sebagai ilmu normatif, yang berarti berisi ketentuan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkah laku yang baik atau buruk. Etika merupakan landasan moral dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi manusia dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk di dunia maya. Etika membantu kita memahami tindakan yang diperlukan untuk mencapai kebaikan, menjaga hubungan yang adil, serta menghormati hak-hak dan kewajiban kita terhadap orang lain. Dalam konteks dunia maya, etika memiliki peran penting dalam mengatur perilaku dan komunikasi kita. Etika di dunia maya mencakup aspek seperti menghormati privasi, menghindari penyebaran informasi palsu, menghargai perbedaan pendapat, dan membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan. Selanjutnya ada etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial.
Komunikasi di media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa tidak baku. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan mengenai lawan komunikasi dan posisinya di dunia maya. Meskipun ada banyak orang yang telah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata, komunikasi sering berlanjut ke media sosial dengan menggunakan bahasa yang tidak formal. Bahasa yang digunakan di media sosial bukanlah bahasa resmi seperti dalam menulis artikel karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi, dan tesis. Sangat sedikit pengguna media sosial yang menulis status sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD. Padahal penulisan yang baku sangat penting karena terkait dengan etika dalam berkomunikasi dengan sesama pengguna media sosial. Dalam berkomunikasi menggunakan media sosial, penting untuk memperhatikan etika yang tepat. Hal ini termasuk penggunaan bahasa yang baik dan benar, menghormati norma-norma sosial, menghindari penggunaan kata-kata kasar atau pelecehan, serta menghormati privasi dan batasan pribadi orang lain. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Dimas Kolik. Selanjutnya, UU ITE dalam mengatur etika berkomunikasi di dunia maya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah gaya hidup masyarakat global. Internet menjadi sumber informasi yang luas dan memungkinkan akses informasi dalam hitungan detik. Perubahan ini menuntut adanya peraturan yang dapat menjaga keamanan dan etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Pemerintah Indonesia merespon perkembangan ini dengan menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE berperan penting dalam mengatur etika berkomunikasi di dunia maya. Undang-undang ini mengatur penggunaan informasi secara bertanggung jawab, perlindungan privasi, dan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan di dunia maya. Melalui UU ITE, pemerintah berusaha menciptakan koridor hukum yang menjaga keadilan dan keamanan dalam kegiatan di dunia maya. Etika berkomunikasi di media sosial dan platform online menjadi bagian penting yang diatur oleh UU ITE. Selanjutnya ada pasal-pasal UU ITE yang mengatur etika berkomunikasi di dunia maya. Pasal-pasal ini memberikan pedoman dan sanksi terkait perilaku yang melanggar etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pasalnya yaitu pasal 27, mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi yang di dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan tanpa hak. Selanjutnya ada pasal 28, menyebarluaskan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selanjutnya ada pasal 29, mengirimkan informasi dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi tanpa hak. Selanjutnya ada pasal 30, mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya ada pasal 31, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam komputer dan sistem elektronik orang lain dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jahara. Selanjutnya, kesimpulan. Pengetahuan yang lebih aplikatif tentang etika komunikasi dalam media sosial diperlukan mengingat kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Mengoptimalkan etika berkomunikasi dalam media sosial membantu menciptakan lingkungan online yang lebih sehat, saling menghormati, dan terjamin. Lembaga-lembaga perlu memberikan pengajaran tentang berkomunikasi yang baik dan benar dalam media sosial, mengingat setiap anak saat ini menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Etika berkomunikasi menjadi sangat penting dalam konteks media sosial, di mana setiap individu dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun mereka inginkan. Perkembangan zaman menuntut pengetahuan yang lebih mendalam tentang etika berkomunikasi untuk menghadapi tantangannya dan resiko yang muncul dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan.
Silahkan Permadi. Ini kayaknya ada yang bertanya tapi melalui kolom chat ya dari Surya Permadi Wicaksana. Pertanyaannya, apa saja pelanggaran etika umum yang sering terjadi di media sosial? Terus bagaimana UU ITE menangani pelanggaran tersebut? Mungkin ada yang bisa jawab kawan-kawan kita semua. Ya, mungkin langsung dijawab aja ya pertanyaan dari Surya Permadi Wicaksana. Jadi pertanyaannya apa saja pelanggaran etika yang umum yang sering terjadi di media sosial. Jadi pelanggaran etika yang umum yang sering terjadi di media sosial antara lain penyebaran berita palsu, penyalahgunaan privasi, penyebaran konten negatif atau merugikan, serta pelecehan atau penghinaan terhadap individu atau kelompok tertentu. Undang-Undang ITE memiliki ketentuan-ketentuan yang melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran tersebut. Misalnya pasal 27 yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan dan pasal 27 yang mengatur tentang atau pencemaran nama baik. Dengan adanya Undang-Undang ITE diharapkan pelanggaran etika tersebut dapat diatasi dan masyarakat dapat terlindungi. Bagaimana dengan jawabannya, Surya Permadi? Ya, baik, terima kasih. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.